Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fenica Yulia Nurtianti, NIM 20050974032 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2020B. Dalam video ini saya akan memaparkan mengenai sejarah internet. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 6 pokok bahasan yang perlu Anda ketahui tentang materi ini. Yang pertama adalah pengertian internet. Jadi, apa sih itu internet? Internet atau Interconnected Network merupakan sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Pembahasan yang kedua adalah runtutan sejarah internet. Jadi pada bahasan kedua ini saya akan menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas mengenai runtutan sejarah internet. Untuk penjelasan lebih detail, Anda bisa melihat video ini hingga akhir. Jadi untuk runtutan sejarah internet ini dimulai pada tahun 1869. Pada tahun itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui ARPA, Advanced Research Project Agency, merintis sebuah sistem jaringan yang dikenal dengan nama ARPANET. ARPANET ini merupakan cikal bakal terbentuknya internet. Lalu pada tahun 1980, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa universitas terkenal di Amerika Serikat. Dilanjut pada tahun 1982, protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan ke umum. Selanjutnya, pada tahun 1984, sistem domain mulai digunakan. Dilanjut pada tahun 1986, National Science Foundation Network dibangun dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. Lalu pada tahun 1990, ARPANET dibubarkan, tetapi internet tetap terus berkembang sampai sekarang. Pada tahun 1990, awalnya informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Pada tahun ini, layanan berbasis tampilan grafis yang WWW World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Dilanjut pada tahun 1993, internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Lalu akhirnya pada tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Pembahasan yang ketiga adalah sejarah internet dunia. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. DARPA memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Mereka mendemonstrasikannya menggunakan software dan hardware berbasis Unix yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Pada tahun 1970, lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Keberhasilan menyambungkan antar komputer inilah yang dapat membuat mereka dapat berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Tujuan awal dibangunnya riset atau proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat menciptakan internet untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital, untuk menanggulangi jika sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir, mengantisipasi kendala informasi yang terpusat, dan apabila sewaktu-waktu terjadi perang, maka tentara Amerika bisa langsung bergerak untuk menghancurkan musuh. Awal mula ditemukannya internet, ARPANET hanya dapat menghubungkan 4 situs saja, yaitu University of California, University of Utah, Santa Barbara, dan Stanford Research Institute. Mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969, dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada Oktober 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut, sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang pesat yang mengakibatkan ARPANET mengalami kesulitan untuk mengaturnya. Karena banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet,
Akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET hanya fokus menangani non-militer seperti perusahaan, universitas, dan lain-lain. Sedangkan MILNET hanya fokus untuk mengurusi keperluan militer. Gabungan dari kedua jaringan tersebut dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan dan sekarang dikenal dengan nama Internet. Pembahasan yang keempat adalah sejarah internet masuk di Indonesia. Jadi, sejarah internet di Indonesia bermula pada awal tahun 1990-an. Saat itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Sedikit berbeda dengan suasana internet di Indonesia, pada perkembangannya terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Onowe Purbo merupakan beberapa nama-nama legendaris yang tercatat dalam awal sejarah internet di Indonesia pada tahun 1992 hingga 1994. Setiap personal sudah mengkontribusikan keahliannya dan dedikasinya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia. Selanjutnya adalah sejarah awal masuknya internet ke Indonesia. Inspirasi tulisan-tulisan awal internet Indonesia datang dari kegiatan diamati radio khususnya di ARC ITB pada tahun 1986. Bermodalkan pesawat transceiver HF SSB Kenwood S430 milik Harya Sutira Pratna, dengan komputer merek Apple II punya Onowe Purbo, sekitar belasan anak muda ITB seperti Harya Sutira Pratama, J. Chandra Pramudito, Suryono Adi Sumarta bersama Onowe Purbo berguru pada para senior radio amatir seperti Robi Subiakto, Ahmad Zaini, dan Yos di band 40M. Robi Subiakto merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP atau IP. Teknologi paket radio TCP atau IP yang kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, LAPAN, UI, dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net di tahun 1992 hingga 1994. Robi Subiakto menjadi koordinator IP pertama dari AMPRNet, yang di internet dikenal dengan domain ampr.org. Sejak tahun 2000, AMPRNet Indonesia dikoordinir oleh Onowe Purbo. Koordinasi dan aktivitasnya mengharuskan seseorang untuk menjadi anggota Orari dan dikoordinasi melalui mailing list Orari, seperti orarinews@yahoo.group.com. Di tahun 1986 hingga 1987, yang merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia, Robi Subiakto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia yang mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau BBS, yang merupakan jaringan email store dan forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio seluruh dunia, agar email dapat berjalan dengan lancar. Pembahasan yang kelima adalah penyedia internet di Indonesia pada era 1994. Yang pertama adalah Internet Service Provider atau ISP. Penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia adalah IPTECnet, yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet merupakan penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Pada saat itu, mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia karena masih sedikit dan terbatasnya pengguna. Di era itu, memakai dial-up oleh Indonet untuk dapat terhubung ke internet. Yang kedua adalah warung internet atau warnet. Jadi pada tahun 1996 hingga 1998 dapat dikatakan menjadi tahun aktifnya sebuah warnet. Tidak diketahui siapa yang pertama kali memulai menyediakan warnet di Indonesia. Salah satu tokoh dalam perkembangan warnet adalah Wasantara dari PT Pos Indonesia.
Pada tahun 1997 hingga 1998, awalnya para pioner yang memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruang kontrakannya. Mereka menyewakan komputer tersebut kepada orang-orang. Lalu barulah kemudian dikenal dengan istilah warnet atau warung internet atau war-in. Tetapi akhirnya sebutan warnetlah yang digunakan oleh masyarakat. Pembahasan yang keenam adalah manfaat internet. Pengguna internet semakin banyak karena didukung oleh beberapa sebab, diantaranya yaitu 1. Jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. 2. Internet merupakan sarana komunikasi yang murah. 3. Di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. 4. Informasi yang ada di internet tanpa batas. Dan yang kelima, dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk berusaha. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.